Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rehan selalu meminta kepada teman-teman semoga kita semua diberikan kesempatan untuk bisa masuk ke kampus terbesar ini. Amin amin ya robbal alamin. Oke, setelah sebelumnya kita mempelajari versi yang Java, kali ini kita akan melanjutkan dengan versi yang Kotlin, di mana ada beberapa course yang bisa diikuti di sini, termasuk yang intermediate ataupun juga yang basic. Kemudian di sini juga pada saatnya nanti bisa juga masuk ke versi yang sudah lebih advance. Kalau kita lihat di beberapa bagian dasar-dasar Android Kotlin di sini, itu masuk ke bagian-bagian yang terkait dengan persiapan. Kemudian juga kalau kita cek di sini mulai kursus, jadi perihal memahami dasar Kotlin, kemudian juga membuat aplikasi Android pertama, kemudian juga pengantar Kotlin. Di sini juga ada beberapa bahasan, termasuk di bagian compose, kemudian juga program dengan Kotlin, menggunakan variabel dan fungsi juga memang agak sedikit berbeda dengan script pada Java, tapi memang sebenarnya di sini ataupun juga Kotlin di sini dibangun berdasarkan bahasa pemrograman Java. Jadi bagi programmer Java itu ini sangat familiar dengan bahasa ini juga. Kemudian ada quiznya juga, kemudian juga ada Android Studio. Di sini juga bisa, saya rasa sudah semua diselesaikan ya, sampai ke tahap emulator. Kemudian juga terhubungkan Android emulator juga sudah selesai, di Java kemarin juga sudah selesai, jadi kita nggak akan bahas untuk hari ini. Kemudian ini kita coba akan buat bagian yang kemarin kita juga sempat buat dalam bahasa Java. Kali ini kita akan coba buat dalam bentuk Kotlin, bahasa pemrograman Kotlin, sehingga nanti pada akhirnya nanti kita punya di sini menambahkan tombol dan UI status. Oke, kalau kita baca satu-satu dari pengantar tata dasar ya. Kalau kaitan dengan bagian atas, saya rasa teman-teman cukup dibaca aja. Cuman untuk yang langsung ke praktek, ini saya langsung ke bagian membuat tata letak dasar. Tadi membuat tata letak dasar. Oke, sini sama kayak awal kemarin desain, ada bagian yang kita lihat sama ya. Kemudian juga kita nggak akan ambil Kotlin kayak gini. Jadi sebelumnya memang saya sudah selesai baca semua. Jadi sama kayak yang Java kemarin. Ini untuk memulainya. Ini kita akan pelajari salah satunya membuat greeting card, dimana di sini kita buat MD activity dengan bahasa pemrograman Kotlin, kemudian run langsung. Kita akan coba praktekkan, jadi membuat new project, kemudian cari yang MD activity. Kalau kemarin Java itu bisa langsung pakai ini, karena di sini ada dua bahasa, tapi kalau di sini langsung Kotlin ya. Bahasanya itu hanya satu pilihan, yaitu Kotlin. Nah ini seperti ini. Jadi kalau di sini kita buat namanya greeting cards. Oke, kemudian ini penyimpanannya, kemudian juga ini minimal SDK yang kita bisa berikan kepada end user. Kemudian ini pakai Kotlin DSL. Kemudian finish, ini langsung pakai Kotlin ya. Secara tampilan semuanya masih sama, jadi ada beberapa bagian. Ada ini kita skip yang .gradle.id. Kemudian di sini yang kita fokuskan adalah bagian folder project ini di main activity.kt. Kemudian untuk restnya di sini tidak seperti pada umumnya yang bagian Java ya, ada layoutnya. Jadi kalau di sini restnya nggak ada layoutnya. Jadi kita akan coba satu-satu nanti. Ini XML-nya masih sama ya, ada signifikan atau memang di sini belum selesai semua di build. Oke, kalau kita lihat dari versi Android-nya, ini yang bagian mainnya, ini UI nya main activity.kotlin atau .kt. Jadi sudah ada seperti ini. Kalau kita cek langsung di bagian run app, jadi ini ada close unexpectedly refresh, karena memang sehabis saya update ya, ternyata masih ada crash, kita laporkan. Kemudian di sini kita cek device manager sudah running, sudah jalan. Kita lihat di running di sini. Oke, kita tunggu hasil build atau tampilannya. Sambil nunggu kita baca lagi. Di sini tadi karena memang langsung ya run app, jadi nggak ada layout, jadi tampilannya langsung seperti ini. Install successfully. Oke, ini saya coba kecilkan. Geser lagi. Ini hello Android. Ini di sini dari ini hampir kayak PHP ya, pakai dollar gitu.
Jadi kasih variabelnya pakai dolar, dimana parameter dolar di sini diambil dari name di sini, name di sana diambil dari greeting name-nya Android. Di greeting di sini parameternya cuma satu ya, atau yang pertama name-nya aja, jadi hello Android. Oke, ini untuk bagian-bagian function, kemudian juga variabel ada di bagian tadi ya, khusus dasar yang bagian awal tadi yang saya skip, jadi teman-teman bisa baca di bagian tersebut. Oke, jadi ini tampilannya hampir mirip kayak gini. Kemudian juga ada juga tampilan UI di sini masih portrait ya, masih sama. Kemudian di sini ada juga code webnya yang bisa dimanfaatkan. Kemudian kita next, titik compose. Oke, ini berarti harus dikasih annotation. Ini karakternya, deklarasi anotasi seperti properti, fungsi, dan kelas dapat dianotasi. Kemudian contohnya di sini duplication, volatil. Jadi ini ada contoh misalnya greeting Android sama kayak yang di bagian ini. Kemudian anotasi juga bertinjau. Ini kita lihat bisa langsung di split ya. Ini codingan Kotlin ini sudah termasuk seperti layoutnya juga. Di sini bisa langsung real time, ada seperti real time simulasi. Jadi kalau misalnya ada perubahan di sini, nanti dia akan langsung berubah. Jadi kalau saya contoh klik di sini namanya, ya ini pasti akan ada perubahan sesuai yang ada di up to date review is up to date. Nah di sini namanya di Android. Terus di sini ada juga contoh fungsi composable yang tadi masih sama di sini, fungsi composable yaitu di bagian ini show background control, yang annotation untuk yang review, membantu perhatian fungsi greeting. Jadi antara yang composable dan greeting view di sini sesuai dengan penjelasannya. Oke, kemudian nama fungsi composable, anotasi yang harus diberi nama menggunakan Pascal case, di mana kapital pada pertama, kemudian oke berarti ini contohnya di sini tidak boleh kapital semua ya. Jadi first word itu bisa kita kasih huruf besar pertama, kemudian juga bukan kata kerja, kemudian sini bukan preposisi, kemudian bukan kata sifat, bukan kata keterangan, kata benda dapat diawali dengan kata sifat titik deskriptif. Kemudian ini kode contoh yang tidak untuk disalin, ini yang tidak sesuai aturannya. Oke, itu yang kita pelajari di bagian pertama ini. Kemudian panel desain untuk Android Studio, jadi bukan jadi hampir sama kayak di bagian layouting Java. Di sini juga kita bisa lihat beberapa tampilan yang berbeda ya. Oke, agak menarik. Kemudian di sini fun buat title free, kita coba buat di bagian preview sini rating terlihat. Oke, ini nanti up to date, jadi tampilannya kayak gini. Oke, terus bangun pada Anda, terus sudah sama berikutnya elemen teks baru. Jadi kalau misalnya mau tambahkan, kita bisa hapus kode yang bagian compose. Kemudian greetingnya dia akan berwarna merah karena tidak ada fungsinya. Kemudian di sini hapus panggilan fungsi greeting beserta argumen dari onGreet. Kemudian di sini ada modifier fill maxes, color moderator, color scheme background. Oke, seperti itu. Composable greeting text. Kemudian di sini font greeting text modifier. Jadi tanpa nama ya, greeting text ya tadi. Jadi greetingnya kita bisa hapus. Jadi kita cek. Jadi pada bagian sesuai yang di atas kita bisa hapus. Contohnya yang bagian ini composable, yang composable sampai ke sini kita hapus. Yang terjadi ada di sini greeting atas dan greeting bawah berwarna merah. Selanjutnya kita bisa coba alt enter, yang terjadi bisa kelas greeting atau create function, atau juga bisa kita hapus saja langsung ya.
Jadi kita kosongkan sesuai dengan arahan mereka. Kemudian di sini bagian greeting bawah juga kita bisa hapus. Kemudian greeting text kita bisa buat fungsi greeting text dimana pakai anotasi composable. CC nya besar ya, jadi kalau kita ketik sendiri udah oke, jadi tinggal enter. Kemudian greeting text, jadi ada kapital di awal. Kemudian di sini kasih, oh ya sebelumnya dikasih tanda kurung. Kemudian di sini bisa pakai modifier, kemudian bisa juga pakai set atau string di awal parameter untuk greeting text. Kemudian bisa versi juga yang kita coba copy yang ini. Jadi di sini pas itu di teksnya dengan message yang ada di sini, sehingga ketika kita panggil di sini greeting text, dimana message-nya adalah happy birthday. Ini kasih tanda kutip tanda Ahmad. Oke, ini langsung muncul di sini, kita bisa kecilkan seperti ini. Oke, kemudian ini saya coba geser, bisa terlihat di sini, dan ini juga saya geser. Oke, jadi ini sesuai dengan proses yang disediakan di sini. Jadi ini tampilannya. Berikutnya mengubah ukuran font. Kalau misalnya kita akan ubah teksnya, di sini dalam composable teksnya kita kasih text size. Untuk teks masih message, font size-nya kita tambahkan di sini. Di sini uniknya cuma pakai koma ya. Jadi font size ini misalnya 20 dp. dp itu nggak ada ya, ada SP. Kan apa teks itu font size sama dengan 20 SP, dikasih spasi ya. Benar-benar harus clear. Di sini kalau di sini harus dikasih titik, berarti yang benar harus dikasih titik. Oke, terus kita lihat di sini merahnya kenapa bisa dengan Alt Enter. Ternyata di sini akan membuat UI ya, UI seperti unit SP. Nah, ini unit SP nya dibuat di sini clear, nggak ada error lagi. Oke, kemudian di sini sudah sesuai, ada line height juga, jadi bisa kasih titik ya. Oke, kita coba line height ini misalnya tadi di sini 116, berarti kita pakai 100 titik. Oke, di sini kita kasih 80 SP. Nah ini jadi perubahan kayak gini. Ini yang dan reverse kayak dulu. Oke, jadi real time desainnya bisa terlihat langsung ya di file Kotlin-nya langsung. Oke, ini sudah selesai mengubah ukuran font. Kemudian teks lainnya di sini bisa kasih bagian-bagian yang lain, seperti di sini ada home from, di sini juga ada from. Oh ya, berarti kasih ada teks ya, ini kasih koma, kemudian juga teks, dimana teksnya yang kedua itu kasih home. Oh, di sini nggak usah pakai koma, ini langsung enter. Ini kasih from, tipe datanya string. Dan ini cara pembuatan tipe data bisa dibaca di kursus dasar Kotlin. Jadi ini variabel, kemudian ini tipe data. Jadi ada kayak titik dua kayak gini. Jadi teks yang kedua itu teks home, teksnya yaitu dari variabel home. Oke, berarti tinggal tambahkan di sini untuk yang previewnya berarti ada from-nya sama dengan dari siapa saja ya. Nah ini from siapa saja, ini birthday. Oke, sesuai dengan bedanya. Kemudian next, ini mengatur elemen teks. Ada kolom row box, jadi untuk row ini don't copy. Kemudian sintaksis lambda akhir, nanti di function kita bisa tambahkan tadi sudah composable row. Oke, kemudian di sini contohnya, kemudian teks. Jadi kasih row setelah function, kemudian
ketika ada row berarti dia akan membuat baris ya, atau dalam satu baris. Kemudian kalau mau pakai kolom ini bisa seperti ini, jadi kolom bisa menggunakan modifier. Oke, berarti sekarang coba yang row dulu. Jadi kalau misalnya di sini mau dikasih row kayak gini, teksnya kita ambil dari sini ke atas. Di sini teksnya kalau masuk ke dalam satu row, ini teks yang keduanya kita coba kasih size nya, font size ini kasih koma, font size ini misalnya 70 sp. Ini sudah terlihat di bagian ini. Oke, harus dikecilkan lagi, ini jadi 30, ini juga 30. Jadi yang formnya tidak terlihat kalau yang kolom ini bisa terlihat teks yang kedua baru di bawah ada barisnya satu kolom. Kalau kita cek yang row berarti harus kasih surround with widget, surround with row. Kalau tadi row ini kita cek di sini ada auto surround with widget. Oke, surround with row, surround with widget, dan surround with row. Ini tadi double ini. Oke, ini anggap aja mirip ya. Jadi kalau yang kolom juga sama prosesnya. Jadi sini kolom ada 2 baris. Oke, ini yang elemen teks dalam baris dan kolom. Kemudian menambah ucapan klarifikasi saya tambahkan di bagian on curve ya. On curve ini berarti bisa taruh di atas, jadi tinggal dikasih kolom vertical arrangement. Kemudian kita coba dari sini grading teksnya taruh di atas sini, taruh di bagian ini. Kemudian di sini kolom vertical arrangement. Kemudian modifier teksnya ini selain ada ini juga tetap ada ya, cuman di bagian ini kolom dikasih parameter vertical arrangement dan juga modifier. Jadi di dalam kolom sini bisa ditambahkan vertical arrangement. Di sini contohnya arrangement center. Kemudian yang kedua modifier. Kedua modifiernya modifier padding 8, modifier padding 8 dp. Kalau dp di sini berarti belum dipanggil di atas alt enter, ini muncul di sini alt yang dp sama sp udah ada. Ini hasilnya kayak gini teksnya. Kita cek untuk yang bagian pertama ini teks align-nya kita kasih teks align sini center teks align center. Kemudian yang ini dikasih modifier kalau sama modifier. Kemudian di bawahnya kasih titik, antara lain padding dan juga paddingnya 16 dp alignment. Di sini 16 dp. Kemudian di bawahnya titik align titik n. Oke, ini taruh di
ini akhir, ini ukurannya 10. Oke. Terus juga dengan di sini kasih ini di bagian kolom seperti yang tadi, kemudian juga di teks yang ini di dalam surface juga di teks message dan modifier kasih padding. Jadi selain ada message saya rapi message home, tambahkan lagi satu lagi yaitu modifier di sini tapi modifier padding, modifier padding itu 8 dpi. Oke, ini taruh bawah sudah oke. Kemudian rating komposernya sama ya, tinggal kita coba jalankan restart di Android Studio. Running device kita cek. Oke, jadi ada di tengah dan juga ini ada di sebelah bagian align N, sudah agak rapi. Kemudian mendapat kode resolusi ini total dari apa yang perlu kita tulis di script kita. Oke juga sama. Oke, jadi masih mirip lah dengan yang di sini. Kesimpulannya sudah membuat greeting card, kemudian kita next, kita bisa baca ini JPEG Compose, UI, fungsi composable, fungsi lain ada notasi, kemudian 3 elemen letak dasar, ada column row, box, fungsi composable. Oke, ini berarti sudah selesai. Selanjutnya ada quiz, bisa dijalankan ya. Selanjutnya ada versi yang lain, jadi setelah mendesain aplikasi ini ada bagian membuat UI aplikasi, nanti kita lanjutkan, ataupun juga bisa teman-teman pelajari secara sistematis, belajar dari dokumentasi yang sudah disediakan. Oke, semoga bermanfaat. Next kita mungkin akan lebih jauh lagi setelah ini, langsung ke bagian koneksi ke database, ataupun juga kita ambil gambar-gambar dari internet ya, menggunakan HTTP dan REST. Oke, kita cukupkan untuk kali ini. Jadi semuanya bisa dilalui dengan membaca ini semua. Adapun kalau misalnya ada arahan untuk kursus, ada di sini kursus yang diredirect oleh developer Android ke Udacity, ini juga bisa kita ambil kalau sudah menjalankan itu semua. Oke, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.